Dalam perjalanan kali ini, kami akan mengajak kalian semuanya ke suatu tempat yang sangat istimewa pada waktu zaman Kerajaan Majapahit. Karena di tempat inilah yang konon katanya merupakan suatu tempat pertapaan dari seorang raja yang bernama Joko Suruh. Joko Suruh adalah nama samaran dari seorang pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Raden Wijaya atau yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Seperti apa keadaannya sekarang? Ikuti keseruannya di Bongkotan Pring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di salah satu tempat yang diistimewakan pada masa Kerajaan Majapahit. Dengan adanya bukti umpak yang baik yang terlihat, yang sudah mungkin ditata untuk berjalan, dan ada juga yang masih terpendam. Ya, ini salah satu umpak yang masih terpendam dan banyaknya batu bata yang berserakan. Jadi sangat dibenarkan sekali bahwa di sini dulu ada sebuah perkumpulan seperti itu. Oke, saudara Bongkotan Pring, jangan lupa mampir di channel saya di channel Pangelmon TV. Di situ kita bareng-bareng belajar arti kehidupan. Subscribe, share, dan like Pangelmon TV. Prasastinya di mana, Mbah? Yang Mbah maksud tadi? Oh, yang pohon mangga itu kecil itu. Mbah, nama makam satu niku berdasarkan apa dulunya, Mbah? Ini belum ada Majapahit. Ini belum ada Majapahit. Makam satu itu masih Kerajaan Singosari, Airlangga dan Toho Kediri. Jadi dewanya masih Siwa. Nah, Dewa Siwa itu tandanya itu candinya candi batu, bukan bata. Bata itu Majapahit. Nah, ini masih batu. Candinya ada, candinya aja ada di sini. Itu bukti-buktinya ada. Makam satu ini perang, ini masih dalam kondisi perang Singosari. Singosari dan Toho perang, belum menjadi ratu. Ini sejarahnya ratu. Joko Suruh yang pertama aslinya di sini. Asli Joko Suruh di sini. Ya. Siapa Joko Suruh, Mbah? Joko Suruh itu Raden Wijaya masih belum menjadi ratu, namanya Joko Suruh. Nah, kalau sejarahnya Berhiji ini ya, ini masih belum menjadi ratu, masih namanya Joko Suruh. Itu perang dengan Toho Kediri. Nah, perang itu di sini apa yang Bapak hampir kenal lah, dia dianggap mati, Keblowo. Di sini itu Keblowo jatuh menampak nama, makanya ini dinamakan Bumi Nguwo. Keblowo asalnya Keblowo, Bumi Nguwo ya sini Bumi Nguwo, Gunung Rupas ke sini Bumi Nguwo. Nah, terus sini sakit. Di sini dibuatkan tempat rumah seperti padepokan itu. Terus ini masih ada pintu-pintunya, masih ada ini. Yang sakit Joko Suruh itu? Joko Suruh atau Raden Wijaya? Raden Wijaya, tapi belum menjadi raja. Nah, di sini tuh ada diambilkan tabib. Disuruh tabib nambah tabibnya itu Empu Lungga. Masih ada prasastinya, ada Empu Lungga, masih sekarang ada. Nah, di sini terus di sini sembuh, lalu digembleng ilmunya namanya sapu jagat. Sapu jagat sapu angin itu bukan manusia, tapi wujud manusia. Dari ilmu tadi nih, Pak. Ya, sapu jagat
terus dikasih Jaya Kawijayan gitu. Nah, makanya dikasih nama Raden Wijaya dan Wisnu Kertajayawardhana itu kan kejayaannya itu kena Majapahit itu. Nah, di sini dimandikan di Candi Siwa itu, lalu ditapakan di belakang Pendopo Agung. Itu pertapaan Raden Wijaya. Jadi ngemblengnya ilmu itu dari sini. Pendopo Agung itu terus dinobatkan menjadi raja di Sitinggil itu, tapi itu yang menobatkan itu Sumenep itu Raden Arya Raja dari Sumenep. Itu kan pamannya. Yang ahli strategi Majapahit itu kan Arya Wiraraja. Perang dengan tentara Tartar itu. Kan gini, tanya tentara Tartar itu tanya, mana Ratu Jawa? Dan Majapahit Jogosoro itu dibejuk lah. Itu loh Kediri kan Singosari dah guling tumbang diturunkan Kediri. Yo disuruh ke Kediri justru Jogosoro itu saya punya dendam gitu, padahal itu saudaranya. Waktu itu Majapahit ikut, orang-orang tinggal sedikit itu ikut tentara Tartar. Dari tempat ini Mbah, ya artefaknya apa Mbah yang asli Mbah? Apa batu nisan inikah atau ada yang lain begitu Mbah? Ada nisannya, ada batu nisan, tapi sudah curi orang dengan Putri Cempo sama Pak, bersama Putri Cempo. Begitu ya? Hilangnya. Ya sejaman gitu ya? Ya sejaman. Tanggal Nggak hilangnya itu tahunnya? Iya, sekaligus satu hari itu hilang 2 Putri Cempo dari sini. Untuk yang prasasti batu aslinya. Iya Mbah. Ayo. Untuk yang batu nisan ini sudah itu Mbah, gantian gitu. Ini bukan ganti tapi pintu. Ini pintunya, ini pintu atas bawah. Ini pintu atas bawah. Jadi ya inilah dibuat. Nah, terus ini bukan makam Mas ini, bukan. Petilasan. Di sini semua dari Pendopo Agung di belakang pertapaan itu ya dibentuk ini, tapi bukan makam. Petilasan. Di sini hanya melindungi. Selain niki Mbah, wonten nopo adanya lumpang, umpa ataupun artefak fragmen dari terakota. Prasasti yang puluh nggak ada. Di mana? Tapi tertutup sana. Baru saya bongkar tertutup sana. Jauh dari itu. Terus di sana itu ada sumber orang sini namanya Belik, tapi sudah tertutup. Tertimbun lagi. Ya, gitu. tertimbun tanah. Tapi istilahnya kalau memang mau dicek keberadaannya itu bisa. Bisa dicek, tapi nggak apa ya, kalau melihat barangnya itu ya bongkar dulu. Ya, sekitar kedalaman berapa meter? Nah, paling hanya 25 meter. 25 cm. Nggak ada setengah meter. Namanya prasasti? Prasastinya Empulungga. Empulungga itu lingga gitu, lingga. Iya. Bentuk lingga. Jadi berbentuk lingga. Mbah panjenengan sudah beberapa tahun Mbah njagi atau menjadi juru kunci di sini. Adakah pengalaman spiritual yang di luar nalar Mbah terhadap kejadian di tempat ini Mbah? Kan istilah orang Jawa itu ada muduni pulung gitu Mbah. Oh iya, ada dulu ya. Tapi dulu gini ya, ada batasan tahun. Kalau di sini dulu tahun 70 ke bawah itu ya banyak sekali kalau di luar nalar itu. Seperti Mbah. Besok di sini kereta dari kereta kencana tahu turun di sini. Pernah. Itu banyak yang tahu. Bukan orang sendirian enggak. Terus enggak apa ya, seperti lampu turun di sini. Nah, di waktu 70 ke atas itu bisa keluar lagi. Gitu. Banyak fenomena itu banyak. Ada souvenir apa atau oleh-oleh nopo mawon Mbah? Ya, kalau kalau saya sih, saya kan nggak senang. Tapi saya dapat pusaka ya, saya kasihkan cucu saya di Madura. Apa itu Mbah? Pusaka apa? Pusaka keris pulang geni.
Ceritanya gimana? Ya, gini saya nggak kok begitu saya cari enggak. Terus pucuk itu mbak. Ya, pucuk itu mbak itu kalau dikum itu buah dek, berbau buah dek. Wah, Bau gak enak wah, gitu? wah. Kalau di entah enggak pernah, tapi pucuk Iya, ujungnya ya. ya ujung pucuk ya ujungnya. Itu dapatnya dari suatu tirakat? Enggak ya, keluar di sini. Ada tanah, ya ada tanah. Wah, apa itu tak itu? Oh, tak tutup itu terus ada itu. Enggak tirakat. Pokoknya saya tidak pernah tirakat enggak. Ya, tapi ada yang dapat, orangnya masih ada di Pendopo Agung orangnya. Itu dapat sumping juga ada di sumping. Tapi beli sama. Beli. Kalau apa ya, ake itu ake meripatan apa permata itu selain hitam nggak ada hitam dengan putih toh, tapi berbengkok seperti mentor gemente. Itu berhadapan. Saya tujuan di sini itu pertama itu silaturahmi, dan juga saya punya jabatan tertinggi, jabatan sebagai rukun tetangga. Jatahnya Pak Presiden. Nah, rencana saya itu nanti dimulai dari nol ya. Mungkin nanti suatu saat saya punya rezeki, saya mungkin bisa menjalankan sebagai kepala desa sesuai tuntunan dan sesuai petunjuk dari Mbak Nita. Amin. Nah, semua itu kan usahakan dari diri kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Ya, saya ingin bertemu dengan Pak Mahfud tentu. Urusannya tentang negara, tata negara. Itu kalau di sini ada firasat itu pasti, itu bisa dipastikan. Tapi saya jadi orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Bagaimana caranya ini? Pak Mahfud MD. Itu yang saya harapkan. Bagaimana saya bisa bertemu gitu. Artinya ada sesuatu yang Ingin sampaikan, saya ingin sampaikan. Tapi selain Pak Mahfud tidak bisa. Ya, ada unsurnya dari Madura. Ini kan ada gandeng-gandengnya dengan Arya Raja. Gitu. Makanya tentang negara-negara ini di sini tuh banyak firasat, tapi kenyataan gitu. Mengenai kapan ya saya bisa bertemu gitu. Itu aja, saya enggak aneh-aneh pokoknya, ketemu gitu aja. Yang saya sampaikan ya itu urusan negara. Gitu, urusan negara.